Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Dian Aprilia Andriani dengan NIM 14014211164. Mahasiswi jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Semarang. Saya akan memberikan penjelasan tentang sistem pernafasan. Untuk memenuhi tugas konsep dasar IPA dengan dosen pengampu, Dr. Sri Sulistiawati MPD. Oke, kita masuk ke materinya. Bernafas sendiri merupakan proses pengambilan oksigen, yaitu O2 dari udara bebas dan mengeluarkan karbon dioksida CO2 serta uap air H2O. Tujuan dari bernafas sendiri adalah untuk memperoleh oksigen dari udara ke jaringan tubuh dan membuang karbon dioksida. Guton dan kawan-kawan 2006. Nah, sistem pernafasan sendiri ini ialah sistem organ yang digunakan untuk menghirup oksigen dan dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air dalam proses pernafasan oksigen. Uap air dalam proses pernafasan oksigen ini merupakan zat yang menjadi kebutuhan utama pada sistem pernafasan. Pada sistem pernafasan terbagi menjadi saluran pernafasan, mekanisme pernafasan, dan gangguan pernafasan. Dalam saluran pernafasan didefinisikan sebagai bagian tubuh manusia yang berfungsi sebagai tempat lintasan dan tempat pertukaran gas yang diperlukan untuk proses pernafasan. Nah, sedangkan mekanisme pernafasan ini merupakan proses pernafasan pada manusia dapat terjadi secara sadar maupun tidak sadar. Dan sedangkan gangguan pernafasan ini merupakan penyakit yang menyerang sistem pernafasan. Oke, kita masuk ke saluran pernafasan. Pada saluran pernafasan berarti ini ada urut-urutannya. Bernafas melalui apa saja. Saluran pernafasan terjadi melewati organ-organ, yaitu yang pertama rongga hidung. Rongga hidung ini dia berlapis selaput lendir yang berfungsi untuk menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernafasan. Struktur penyusun dari rongga hidung yaitu terdiri dari kelenjar minyak atau kelenjar sebase, kelenjar kering atau kelenjar suadira vera. Dia ini memiliki rambut pendek dan tebal yang berfungsi untuk menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara, dan selanjutnya ada konkai yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk. Selanjutnya ada faring. Faring ini terletak di belakang rongga hidung dan mulut dengan berstruktur otot lurik panjang kurang lebih 4 cm. Faring atau tekak ini dia di persimpangan antara saluran pencernaan dan saluran pernafasan. Yang ketiga ada laring. Laring ini dia terdapat di pangkal tenggorokan. Dia memiliki katup yang sering disebut epiglottis. Epiglottis ini berfungsi untuk mengatur jalannya makanan dan udara pernafasan sesuai dengan saluran masing-masing. Itu pula pada laring dan tenggorokan terdapat pita suara yang merupakan organ penghasil suara pada manusia. Selanjutnya ada trakea atau batang tenggorokan. Dia ini mempunyai panjang kurang lebih 10 cm, terletak di bagian leher dan sebagian di rongga dada atau torak. Dindingnya ini itu tipis dan kaku, dikelilingi oleh cincin tulang rawan pada bagian dalam rongga dada. Terdapat epitel bersilia.
Silia ini berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernafasan. Selanjutnya yaitu bronkus atau cabang tenggorokan. Pada saluran penghubung antara rongga hidung dan rongga mulut, paru-paru pada trakea ini, dia akan terjadi percabangan atau cabangan tenggorokan yang dinamakan trakea. Nah, dia ini ada dua percabangan yaitu bronkus kanan dan kiri. Strukturnya terdiri dari lapisan mukosa. Mukosanya samain dengan trakea, susunan tulang rawannya yang tidak teratur dan pada bagian bronkus lebih besar. Cincin tulang rawan yang mengitari lumen dengan sempurna. Selanjutnya ada alveolus, merupakan struktur berbentuk bola-bola mungil atau gelembung-gelembung paru-paru yang diliputi oleh pembuluh-pembuluh darah epitel pipi yang melapisi alveoli, merupakan darah dalam kapiler. Kapiler darah yang mengikat oksigen dari udara dan rongga dalam rongga alveolus. Untuk selanjutnya ada paru-paru atau pulmo. Paru-paru ini terletak di rongga dada, tepatnya di atas sekat diafragma. Paru-paru ini terdiri dari dua bagian, yaitu paru-paru kanan yang memiliki 3 lobus sehingga lebih besar dari paru-paru kiri yang terdiri dari 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh dua lapisan selaput paru-paru atau pleura. Yang terakhir ada pleura atau selaput pembungkus paru-paru. Pleura ini terdiri dari pleura visceralis, pleura parietalis, costalis, pleura diaphragmatica cervicalis, dan pleura cervicalis. Nah, di antara selaput luar dan selaput dalam pleura terdapat rongga berisi cairan pleura yang berfungsi sebagai pelumas paru-paru. Selanjutnya yaitu mekanisme pernafasan. Mekanisme pernafasan ini terdiri dari proses inspirasi dan ekspirasi. Pada saat inspirasi, otot antar tulang rusuk akan berkontraksi dan terangkat sehingga volume rongga dada membesar. Sedangkan tekanan rongga dadanya lebih kecil dari tekanan udara luar, sehingga udara mengalir dari luar ke dalam paru-paru, sedangkan ekspirasi sendiri ini otot tulang rusuk kembali ke posisi semula sehingga volume dada mengecil. Tekanannya besar dengan adanya tekanan udara di luar dan dalam paru-paru sehingga menyebabkan volume pada paru-paru mengecil. Selanjutnya ada pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada ini merupakan pernafasan yang terjadi karena gerakan antar otot-otot tulang rusuk yang digunakan dan adanya kontraksi antar otot tersebut. Sedangkan pernafasan perut ini menggunakan otot diafragma, otot sekat rongga dada yang berkontraksi. Selanjutnya ada gangguan pernafasan. Yang pertama ada asma. Asma ini merupakan gangguan pada rongga saluran pernafasan yang diakibatkan oleh kontraksi otot polos pada trakea dan mengakibatkan penderita sulit bernafas. Nah, asma ini biasa disebabkan oleh virus bronchiolus atau disebut asma bronkial yang terhadap benda-benda asing di udara. Selanjutnya ada TBC, penyakit spesifik yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, yang ketiga ada faringitis, peradangan pada faring yang sering timbul, ada rasa nyeri pada waktu menelan makanan, ataupun kerongkongan terasa kering, disebabkan oleh bakteri atau virus. Selanjutnya ada bronkitis. Ini karena peradangan pada bronkus, saluran yang membawa udara menuju paru-paru. Penyebabnya ini karena infeksi kuman bakteri atau virus. Biasanya disebabkan oleh asap rokok atau polutan udara. Selanjutnya ada pneumonia, peradangan paru-paru di mana alveolus yang terinfeksi oleh cairan dan iritasi berlebihan. Infeksi ini disebabkan oleh bakteri di satu alveolus lainnya.
Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir ada emfisema. Ini merupakan kelainan paru-paru yang disebabkan karena hilangnya elastisitas alveolus. Alveolus sendiri ini merupakan eh, organ yang terdapat di dalam paru-paru, gelembung-gelembung. Volume paru-paru lebih besar dibandingkan dengan orang-orang yang sehat karena karbon dioksida yang harusnya dikeluarkan paru-paru terperangkap di dalamnya. Yang selanjutnya ini ada sistem pernafasan hewan. Hewan ini merupakan makhluk hidup yang memiliki sistem pernafasan berdasarkan lingkungan hidupnya, dibedakan menjadi organ respirasi akuatik dan respirasi terestrial. Organ respirasi akuatik ini untuk hewan yang hidup di air. Nah, sedangkan terestrial untuk hewan hidup di darat berupa paru-paru difusi, paru-paru buku trakea, dan paru-paru alveolus pada amfibi masih sederhana dan kurang elastis sehingga belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, pada amfibi masih dibantu dengan seluruh permukaan tubuhnya. Sedangkan untuk insang, paru-paru trakea, dan kulit ini merupakan alat pernafasan yang digunakan oleh hewan. Insang sendiri ini digunakan pada ikan yang hidup di laut. Bagian insang terdiri dari gerigi yang berfungsi untuk penyaring kotoran dan lembar-lembaran berfungsi untuk menyerap udara dan lengkungan insang yang berfungsi sebagai tempat melekat lembaran-lembaran insang. Selanjutnya ada paru-paru. Hewan yang bernafas dengan paru-paru itu ada mamalia, burung, reptil, dan amfibi. Kulit ini merupakan alat pernafasan pada cacing. Kulitnya harus selalu basah supaya pernafasan tetap berlangsung. Selanjutnya ada trakea, alat pernafasan pada serangga. Dengan adanya gerakan otot yang teratur dan aktif, maka udara akan bergerak masuk ke dalam tubuh serangga lewat trakea. Yang terakhir ada sistem pernafasan pada tumbuhan. Alat pernafasan pada tumbuhan yang umumnya ada 3, stomata, lentisel, dan rambut akar. Pada stomata berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen menjadi karbon dioksida yang menjadi awal dari proses pernafasan pada tumbuhan. Sedangkan lentisel ini merupakan suatu lubang-lubang di batang akibat pengelupasan dari kambium gabus, parenkim gabus, dan lapisan gabus yang terbentuk untuk menggantikan epidermis dan berfungsi untuk melindungi batang. Yang ketiga ada rambut akar. Rambut akar ini sebenarnya fungsi utamanya untuk menyerap zat hara, tetapi dia juga memiliki fungsi lainnya yaitu untuk mengambil oksigen yang terdapat pada pori-pori tanah. Sekian penjelasan dari saya tentang sistem pernafasan. Terima kasih. Bila ada pertanyaan bisa diajukan lewat kolom komentar. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dian undur diri. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.